Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Profesor Dr. Abdul Mukhti Fajar SH MSI yang saya hormati, karena tadi sambutan beliau banyak pesan di saya, terpaksa saya memakai 3 sekaligus cara agar transfer yang ada di kepala saya banyak. Jadi nanti transparansinya ditayangkan saja, tapi tidak saya baca, saya pakai di kepala saya. Rektor Universitas Widyagama yang kami hormati, dekan fakultas, guru besar, dan wisudawan, wisudawati, serta seluruh keluarga yang saya hormati. Hari ini saya pikir wisudawan, wisudawati harus lebih bangga karena kalian di wisuda di kampusnya jelas, dosennya jelas. Berbeda dengan yang di wisuda katanya di Bangkok tapi kampusnya di Bekasi. Dan insya Allah ijazah kalian juga asli. Kalau ada intelijen hadir, saya pikir matikan saja rekamannya, karena saya tidak akan bicara tentang PSN PIK 2 dan oligarki. Saya akan bicara tentang ilmiah. Seorang cendekiawan harus memiliki 3 dalam dirinya. Pertama adalah dia harus punya kompetensi. Jadi orang yang membeli ijazah atau tidak pernah kuliah tapi punya gelar bukanlah cendekiawan, karena dia tidak punya kompetensi. Dia punya ijazah tapi nggak punya kompetensi, maka bukan cendekiawan. Syarat kedua seorang cendekiawan adalah dia punya integritas. Apabila Anda sudah tidak punya integritas dan dapat dibeli, dapat dibelokkan oleh penguasa, menjauhi kebenaran, maka Anda harus masuk kamar berpikir, apakah saya masih cendekiawan? Yang ketiga, itu lanjut aja diputar ini ya. Ikuti aja, maksudnya tadi 3 sekaligus, silakan dibaca dan silakan didengar. Yang ketiga adalah seorang cendekiawan harus punya keberanian mengemukakan kebenaran dimanapun dia berada. Kalau seorang cendekiawan sudah takut, maka dia bukan cendekiawan, dia adalah penghafal ilmu. Beda cendekiawan dengan penghafal ilmu. Jadi saya ulangi, seorang cendekiawan harus punya kompetensi, punya integritas, dan punya keberanian. Itu yang harus seorang cendekiawan. Nah, bagaimana peran cendekiawan? Saya ingin menjelaskan bagaimana cendekiawan yang bisa menyebabkan perang, bisa menyebabkan damai, bisa menyebabkan kesejahteraan. Yang menarik adalah saya ingin cerita bagaimana cendekiawan yang menemukan pupuk. Adik-adik semua paham, dulu Inggris menguasai dunia itu karena dia punya teknologi kapal untuk mengambil guano. Guano itu adalah kotoran burung untuk dijadikan pupuk. Itu sebelum abad 18. Sehingga jangan heran Inggris itu punya kapal sampai ke Malvinas sana, karena guano terbesar ada di Amerika Latin. Pada saat guano habis, Robert Malthus menyatakan bahwa dunia akan kiamat. Robert Malthus itu tahun 1766 sampai 1834, dan dia sudah mengatakan tidak akan mampu dunia menghasilkan makanan lagi. Nah, berpikirlah para ilmuwan di Jerman, dan dia melihat di daerah yang banyak petirnya kok lebih subur daripada daerah yang tidak ada petir.
jalanlah otaknya mereka, berarti ada sesuatu di petir ini. Nah, petir ini memecahkan NH3 menjadi N2, tapi teknologinya sangat berat. Anda tahu, petir itu temperaturnya 30.000 derajat Celcius. Tekanannya 10 sampai 100 kali tekanan atmosfer. Nah, bagaimana memindahkan sunnatullah ini kepada teknologi? Akhirnya ketemu ada 3 ilmuwan Jerman. Nah, ini saya mau cerita nanti gimana Perang Dunia Kedua terjadi. Nah, ada 2 ilmuwan Jerman, yaitu Haber dan Bosch, yang menemukan teknologi bagaimana memecahkan N2, NH3 menjadi N3 menjadi N2. Nah, ada Albert Einstein saat itu. Nah, jadi setelah itu Hitler mengetahui bahwa ini teknologi yang bisa menguasai dunia, menghasilkan uang, tapi sekaligus menghasilkan bom atom. Dulu Inggris menang tuh karena guano dia kuasai, sehingga dia bisa bikin bom atom di mana saja. Setelah Jerman menguasai ini, maka dia bikin pabrik urea, pabrik amoniak di perbatasan Prancis yang sangat besar, sehingga Jerman, Hitler kaya raya, punya uang dan punya bahan untuk bikin bom atom. Bom, bukan bom atom, bom. Nah, akhirnya Hitler menguasai Perang Dunia Kedua. Saat itu Einstein dipanggil, 2 orang ini, Haber dan Bosch, itu tinggal Jerman terus. Tapi Albert Einstein dia tahu bahwa ini Hitler sangat bahaya, akan membunuh manusia, maka dia pilih lari ke Amerika Serikat. Nah, setelah itu Prancis merancang pesawat untuk membom pabrik amoniaknya Hitler, dan setelah pabrik amoniak Hitler dibom oleh Prancis, maka kekuatan militer dan kekuatan ekonomi Hitler ambruk sehingga dia kalah perang. Itu apa yang ada di balik ini? Bahwa seorang cendekiawan bisa, nah tapi kita nikmati sekarang, kalau tidak ada Haber dan Bosch yang berhasil menemukan teknologi mengubah nitrogen yang ada di udara ini menjadi amoniak dan urea, maka kita akan kesulitan untuk memenuhi pangan. Artinya seorang cendekiawan, itulah tadi katakan, dia harus punya kompetensi, dia harus punya integritas dan punya keberanian. Albert Einstein punya keberanian melawan itu, dan dia tinggalkan Jerman dan menuju Amerika untuk menemukan lagi ilmu yang lain. Nah, Haber dan Bosch ini bukan tidak berani. Akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, kedua ilmuwan ini juga dibunuh oleh Hitler. Nah, itulah cerita bagaimana ilmuwan. Yang menarik lagi, gara-gara urea ini, kenapa India itu, mohon maaf, menganggap sapi itu tanda kutip Tuhan? Karena saat belum ada teknologi, dia lihat tempat kotoran sapi lebih subur daripada kotoran kuda, sehingga menganggap bahwa ini Tuhan nih, kenapa lebih subur? Padahal dia nggak tahu bahwa di sapi ada enzim solulase dan di kuda tidak ada. Jadi itu sebenarnya karena ketidaktahuan saja. Oke? Itu cerita bagaimana ilmuwan bisa menjaga integritas, kompetensi, dan keberanian. Sekarang saya ingin masuk tentang bagaimana peran ilmuwan. Tadi kalau di masing-masing negara saya nggak usah jelaskan, di Korea Selatan, di Jepang, di Amerika, intinya tidak ada satu negara pun yang bisa memajukan kesejahteraannya tanpa peran
cendekiawan dan ilmuwan. Tidak ada. Orang menyatakan Singapura banyak sekali ahli di sana. Cina sama Indonesia kita akan bahas. Oke, bagaimana peran cendekiawan di Indonesia? Cendekiawanlah yang meneruskan Budi Utomo di Surabaya. Cendekiawanlah yang meneruskan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Cendekiawanlah yang membuat pusing Belanda, Hatta, Soekarno, dan lain-lain, Muhammad Yamin, yang merumuskan negara ini untuk dilahirkan. Itu kerja cendekiawan. Di awal-awal pemerintahan Bung Karno, menteri-menterinya itu adalah sesuai kompetensinya, dan cendekiawan-cendekiawan direkrut sedemikian rupa untuk mengelola negara. Itu sampai tahun 1950, hanya 5 tahun. Setelah itu masuk politisi yang menguasai, maka cendekiawan disingkirkan, maka terbelenggulah beliau ke salah satu aliran yang sangat membuat Indonesia akhirnya terjadi G30 SPKI. Karena meninggalkan cendekiawan. Oke, saya masuk di saat Pak Harto mengambil alih 1966. Pak Harto itu memberikan betul-betul posisi yang sangat bagus kepada seluruh cendekiawan. Seluruh menteri-menteri Pak Harto itu adalah cendekiawan, orang-orang pintar, dan adik-adik paham. Yang dilakukan pertama Bung Karno pada saat Indonesia merdeka adalah mengirim ratusan orang-orang pintar untuk keluar negeri sekolah. Karena saat itu lebih dekat kepada Blok Timur, maka banyak sekali yang dikirim ke Rusia, ke Cina, dan lain-lain. Pada saat G30 SPKI dianggap bahwa mereka adalah bagian, sehingga tidak kembali. Tidak banyak yang kembali ke Indonesia. Nah, itu perhatian Bung Karno untuk cendekiawan berperan. Adik-adik paham, yang pertama didirikan Bung Karno itu bukan lembaga politik, bukan lembaga apa, adalah lembaga riset dan teknologi, yaitu Badan Tenaga Atom Nasional. Batan itu didirikan Bung Karno karena dia tahu nuklir ini akan menjadi peran yang penting ke depan. Itu pemimpin yang melibatkan cendekiawan. Saya masuk ke Pak Harto. Pak Harto menerima kondisi negara yang sangat berat, impor beras tertinggi di dunia, gula, dan lain-lain, ekonomi amburadul. Maka seluruh yang disuruh memimpin kementerian lembaga adalah cendekiawan dan di bidangnya. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana Pak Harto menjadikan swasembada beras dari importir beras dan tidak kurang, hanya kurang dari 20 tahun. Apa yang dilakukan adalah seluruh ahli-ahli pertanian diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Adik-adik tidak menyaksikan dulu sarjana pertanian yang menjadi kepala dinas pertanian itu mobilnya lebih bagus daripada mobil bupati. Itu penghargaan terhadap cendekiawan. Nah, nanti saya cerita sekarang seperti apa. Nah, kita tiap hari coba bayangkan dulu produktivitas padi pada saat 70-an itu hanya 2 ton gabah kering per hektar. Dengan teknologi, dengan penghargaan kepada cendekiawan namanya Bimas, itu Bimas dulu adik-adik tingkat kecamatan itu motornya motor trek. Tidak ada kepala dinas saja tidak dapat. Dokter dulu tuh Suzuki A100 di atas, jauh di bawah dibanding penyuluh pertanian. Nah, itu dilakukan. Dari 2 ton per hektar menjadi 4 ton per hektar menjadi 8 ton per hektar. Itu penghargaan kepada cendekiawan. Tiap saat kita menerima cendekiawan peneliti itu dihargai sedemikian rupa, sehingga semangat orang menjadi cendekiawan sangat tinggi. Orang selalu menyatakan, tapi Pak Harto mengusir orang-orang baik. Ingat,
Pak Harto justru mengirim orang-orang yang kritis kepada dirinya untuk sekolah. Rizal Ramli itu kiriman Pak Harto. Syahrir itu Pak Harto yang. Jadi semua yang anti Pak Harto dikirim sekolah, bukan dikriminalisasi. Nah akhirnya kembali mereka. Kalau Pak Habibie itu generasi yang dikirim oleh Bung Karno, yang dipanen oleh Pak Harto. Itu Bung Karno yang mengirim Pak Habibie. Nah ilmu-ilmu juga yang dikirim itu ilmu bagus. Kapal, pesawat, elektronika, nuklir, itu ilmu-ilmu yang dikejar oleh mereka. Sekarang, nah Pak Harto melakukan itu. Coba adik-adik bayangkan, kita yang seumur sekarang ini, saya dulu kalau mau makan telur susah sekali. Karena ayam hanya bertelur 9 butir selama 3 bulan. Ayam kampung. Setelah intelektual menemukan ayam petelur, itu yang tiap hari bertelur, 300 telur per tahun, kita sudah kelebihan telur. Itu karya cendekiawan. Kita susah sekali makan ayam dulu. Setelah teman-teman peneliti, cendekiawan meneliti ayam potong, yang sekarang hanya 20 hari sudah bisa dipotong. Dulu kita nunggu 1,5 tahun baru bisa dipotong. Itu pun kalau sakit ayamnya. Ya. Nah, ini karya cendekiawan. Jadi, intinya bangsa Indonesia hanya bisa maju apabila berikan kepercayaan kepada cendekiawan untuk mengelola negeri ini. Coba sampai 98, saya kebetulan 30 tahun di BPP Teknologi, jadi saya tahu persis. 50 tahun Indonesia merdeka, kita bangga menerbangkan pesawat hasil karya kita, N250. Kita bangga melepaskan Agro Bromo kereta api. Kita bangga melepaskan kapal laut. Kita bangga melepaskan banyak sekali produk. Sejak 98 sampai sekarang, tidak kita bangga dengan impor semua. Itu yang terjadi. Jadi saya harap Universitas Widyatama, mudah-mudahan hari ini adalah hari kembali bangkitnya cendekiawan untuk mengambil alih peran dalam memajukan bangsa Indonesia ke depan. Saya cendekiawan yang sangat was-was. Coba bayangkan, yang terjadi sekarang adalah sangat getol para pejabat mencari ijazah, bukan mencari ilmu. Sangat getol para tokoh untuk bangga sebagai profesor padahal nggak pernah mengajari perguruan tinggi. Nggak pernah mengajar. Sangat bangga sebagai doktor padahal dia nggak pernah mengerti adab apa itu filsafat ilmiah. Ya. Dan herannya universitas terbaik pun sekarang bisa dirusak. Coba adik-adik bayangkan 10 tahun teman-teman kita yang dosen ini tidak tahu arah mau kemana. Mereka bingung karena dibingungkan oleh intervensi non cendekiawan masuk ke kampus. Mereka habis waktunya ngurus administrasi untuk dapat profesor, naik pangkat. Padahal sebenarnya mereka harus dibebaskan dari situ agar semua otaknya digunakan untuk menemukan ilmu pengetahuan dan mentransfer ke mahasiswa. Jangan direpotkan dengan administrasi yang penting-penting. Bahkan direpotkan dengan absensi pakai cap jari. Ilmuwan tuh orang seniman, mau kerja jam 4 subuh boleh. Ini harus pakai absen. Nah, ini semua kita harus akhiri. Apa yang terjadi 10 tahun terakhir? Tadi perguruan lembaga pendidikan itu betul-betul dijadikan sebagai lembaga birokrasi yang diatur secara birokrasi. Padahal cendekiawan hanya bisa muncul apabila terjadi kebebasan di kampus tersebut.
kebebasan saling mengkritik, saling berdebat, saling apa. Tapi kalau sudah pada ketakutan, maka jangan harapkan ilmu itu berkembang. Karena ilmu adalah ruang perdebatan, bukan ruang yes man. Kecuali kau jadikan perguruan tinggi kayak partai politik, maka dia akan menjadi penyembah kekuasaan. Apabila perguruan tinggi sudah menjadi penyembah kekuasaan, maka tunggulah kehancuran bangsa itu. Coba apa yang dilakukan 10 tahun terakhir, yang dibubarkan dalam lembaga riset yang terbaik yang dibangun sejak Bung Karno. BPPT, LIPI, Batan, Lapan, semua dibubarkan, digabungkan menjadi BRIN. Dan apa yang disuruh peneliti adalah meneliti jahil, meneliti semut. Bukan di situ tempatnya. Nah, saya berharap presiden baru sekarang, karena Pak Prabowo itu Menristek pertama adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu Menristeknya Pak Harto. Dan saya berharap Pak Prabowo mengembalikan cendekiawan ini, dunia cendekiawan ini, dan berikan kepercayaan kepada para cendekiawan untuk mengelola negeri ini. Kalaupun tidak sebagai pejabat, maka tempatkan dia sebagai mata telinga pemerintah untuk pengambilan kebijakan. Itu kalaupun tidak jadi pejabat. Karena sekarang kita tidak tahu lagi kompetensi apa yang digunakan untuk menjadi pejabat. Nggak pernah sekolah, nggak jelas, pinter juga enggak, karya juga enggak, tahu-tahu jadi menteri. Ini fakta. Nah, tapi orang-orang yang pintar itu dianggap sebagai bahaya. Makanya pemimpin negara itu harus orang pintar. Kalau bukan orang pintar, maka dia tidak akan pernah mencari orang pintar. Orang bodoh tidak akan pernah mencari pejabat yang lebih pintar dari dia. Pasti lebih bodoh dari dia yang dicari. Itu normal saja. Normal saja, karena dia takut ketahuan kebodohannya. Nah, itulah saya pikir yang saya sampaikan. Saya berharap ini pertama, ini di undangan Pak Rektor yang mengundang saya. Saya bilang, Pak Rektor, jangan sampai gara-gara ngundang saya, ini Intel pada penuh di sini. Nah, tapi mari kita jadikan hari ini di kampus Widya Tama sebagai hari bangkitnya kembali para cendekiawan untuk menyelamatkan bangsanya. Saya harapkan wisudawan, wisudawati kembali ke rumah, tanamkan saya adalah cendekiawan yang harus punya kompetensi, harus punya integritas, dan harus punya keberanian. Itu yang harus ditanamkan. Saya di mana-mana saya selalu menyatakan, sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi. Itu sikap saya. Karena mereka adalah saya tidak mendengarkan konsep mereka untuk memperbaiki bangsa, memperbaiki masyarakat, memajukan bangsa. Saya tidak pernah mendengar itu. Maka hari ini saya menitip langkah-langkah perbaikan bangsa lewat analisis kebijakan dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Sivitas Akademika Widya Tama dan alumni Universitas Widya Tama. Bertebaranlah di bumi menjadi suluh kebenaran untuk bangsa ini. Jangan pernah ragu, insya Allah kalian akan menjadi pemilik masa depan. Mudah-mudahan pemerintahan baru memberikan angin segar dan merubah semua yang selama ini mengkungkung para cendekiawan, karena tidak dihargai. Yang dihargai itu adalah orang-orang yang bisa mengumpulkan massa. Problem yang kita hadapi, adik-adik semua, adalah
bangsa Indonesia IQ-nya rata-rata 78. 78 itu terendah. Itu kita terendah di ASEAN dan sudah setara dengan Timur Leste. IQ kita, IQ rata-rata. Yang kedua, masyarakat kita itu 120 juta penunggu bansos. Ya. Yang ketiga, yang miskin dan hampir miskin itu 100 juta orang. Yang keempat, mereka pecandu judi online. Ya. Itu realitas yang kita hadapi. Makanya mereka senang sekali namanya belanja online walaupun nggak punya uang. Karena belanja online maka dia judi online lah untuk pinjol dulu. Setelah pinjol maka masuk judi online. Itulah siklus di masyarakat kita di bawah. Dan itu betul-betul dimanfaatkan oleh para politisi, sehingga para politisi yang dilakukan adalah bagaimana menyogok rakyat yang IQ-nya 78, penunggu bansos, pembelanja online, pecandu pinjol, dan akhirnya terjebak ke judi online. Ini yang kita hadapi. Sehingga apa yang laku adalah oligarki. Ini oligarki teori ini. Jangan kalau Intel jangan nanti saya tadi. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menyiapkan uang sebanyak-banyaknya untuk menyogok rakyat, karena rakyat selalu menunggu itu kapan bansos datang. Dan dia lebih senang, ini sebentar lagi tanggal 27, setelah itu dapat bansos sebelumnya, setelah itu dapat lagi dari amplop dari calon-calon gubernur, bupati, wali kota. Itu fakta yang tidak bisa kita tutupi. Akhirnya strategi mereka, bapak-bapak semua, dia biarkan intelektual itu hanya sekedar hiburan, karena dia pikir intelektual ini paling tinggi 20%. Walaupun 20% itu tidak memilih dia, ada 80% penunggu bansos, penunggu sogokan. Jadi bangsa kita sekarang masuk ke siklus rampok. Rampok itu merampok aset negara macam-macam, korupsi. Habis itu sogok, habis itu berkuasa lagi. Siklus itu yang terjadi sekarang. Terus bagaimana memotong siklus itu? Peran adik-adik, peran cendekiawan harus menyampaikan kepada rakyat, apabila Anda sudah masuk siklus itu, maka itu hanya menambah penderitaan jangka panjang. Siklus itu yang sedang terjadi. Nah, itu saya pikir orasi saya. Kembali lagi, Indonesia hanya bisa selamat dan bisa maju apabila cendekiawan yang diberikan peran. Itu terbukti dari sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, mulai Bung Karno, Pak Harto, setelah itu, dan lihat, repot Indonesia. Dua presiden kita itu cendekiawan, Habibie dan Gus Dur. Itu betul-betul cendekiawan. Bung Karno itu cendekiawan tapi campur politik, yang lain politik. Dua-duanya cendekiawan ini dijatuhkan dengan tidak normal. Tidak normal. Jadi memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan cendekiawan untuk mengambil peran. Saya baca betul bukunya, buku Paradoks Prabowo, dia menulis menyatakan begini. Orang baik di Indonesia selain jumlahnya kecil juga sangat dibenci oleh oligarki. Jadi kita kalau orang baik maka siap-siaplah karena Anda sangat dibenci. Tapi kalau bukan saya menyatakan dia setan. Kalau orang baik dibenci setan, banggalah bahwa Anda itu orang baik. Nah, itulah. Tapi adik-adik jangan takut jadi orang baik. Insya Allah, saya orang yang hampir semua posisi saya pernah lalui, tapi saya kepala tegak menghadapi siapapun, karena yang ada di kepala saya terus adalah saya harus punya kompetensi, saya punya integritas, dan harus punya keberanian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.